Selanjutnya ada transfer dana secara elektronik, yaitu pihak bank melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan otoritas yang diberikan oleh pihak perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat transaksi dan efisiensi biaya serta waktu. Jadi kalau kita melakukan transfer dana secara elektronik, contoh pakai Dana atau pakai GrabPay ya, kalau nggak salah, terus pakai m-banking gitu kan memudahkan kita. Nah, itu merupakan salah satu transaksi yang pihak bank itu memberikan kemudahan kepada nasabahnya dan efisiensi waktu, karena kan kita nggak pakai keluar tenaga, keluar transportasi, ya kan, karena dengan genggaman aja kita bisa melakukan transfer dana secara elektronik. Nah, selanjutnya ada bunga yang diperhitungkan atas overdraft atau saldo kredit kas. Nah, di sini kita akan belajar lagi bagaimana prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. Kemarin kalian sudah belajar tentang bukti-bukti kas pemasukan, kas pengeluaran, transaksi, ya kan? Nah, kita akan belajar mengenai prosedur penerimaan kas bank itu seperti apa sih? Yang pertama yaitu pembagian tugas antara fungsi penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan kas harus dilakukan agar tidak saling mengikuti. Jadi di sini kita harus membedakan dulu fungsi penerimaannya, fungsi pencatatannya, dan penyimpanannya. Yang kedua, bukti penerimaan kas harus selalu dibuat saat uang diterima. Jadi kalau ketika kamu udah menerima uang nih, langsung bikin bukti penerimaan kasnya. Kemudian transaksi tersebut harus segera dicatat dan disetorkan. Bila kamu sudah menerima mencatat, jangan lupa untuk menyetorkannya, ya kan? Lalu yang ketiga, fungsi pengelolaan kas dan pencatatan kas harus dibedakan saat terjadi penerimaan. Contohnya, kita penerimaannya di bagian apa nih? Purchasing atau bagian sales atau bagian apa nih? Ya kan? Nah, kita fungsi-fungsinya masing-masing itu kita harus bedakan. Yang keempat adalah laporan arus kasnya harus disusun setiap hari supaya tidak terjadi transaksi yang lupa atau terlewatkan, sehingga transaksi yang berhubungan dengan kas ini dapat berlangsung setiap saat atau setiap harinya. Nah, yang terakhir adalah kas opname internal. Hal ini dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan pencatatan atau ada transaksi yang tidak tercatat. Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Sangat mudah dipahami kan? Ini bagian dari prosedur saat kita melakukan penerimaan kas di bank. Selanjutnya, nah, untuk prosedur penerimaan kas kita sudah bahas tadi. Yang selanjutnya adalah prosedur pengeluaran kas bank. Nah, meliputi apa aja sih? Kalian harus pahami ya. Yang pertama, mulai dari cek harus digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar karena uang tunai lebih berisiko dan lebih sulit dalam perhitungan. Jadi kalau misalnya kalian melakukan pembayaran yang nilainya besar, misalnya 25 juta, itu kalau melalui tunai kan rasanya kurang pas gitu kan. Lebih baik kita menggunakan via cek ya. Dan selanjutnya adalah pengeluaran kas perusahaan harus dijamin dengan sistem voucher. Yang ketiga, orang yang menulis, menandatangani dan mencatat pengeluaran dengan cek harus dicatat secara terpisah. Jadi ketika kalian mengeluarkan uang cash dan yang mencatat secara cek, kamu harus membedakan ya siapa yang menulis, siapa yang menandatangani, sampai siapa yang mencatat. Ada perbedaan, tidak boleh dijadikan satu. Yang keempat, laporan kas harus dibuat setiap hari karena transaksi yang berhubungan dengan kas berlangsung setiap hari. Jadi jangan sampai ada yang lewat catat. Nah, yang kelima, dana kas kecil atau petty cash ini dibuat juga sehingga pengeluaran dengan nominal yang relatif kecil bisa menggunakan petty cash. Petty cash itu pengeluaran yang nilainya itu di bawah 1 juta, biasanya itu semuanya di-cover menggunakan petty cash atau disebut dengan kas kecil. Yang terakhir adalah kas opname, dilakukan di kasus tertentu saja, misalnya yang sangat penting dari sebentar. Dokumen penerimaan dan pengeluaran kas. Di sini kamu bisa melihat salah satu contohnya yang ada di gambar itu bukti kas masuk ya, dari mulai diterima dari banyaknya uang berapa, untuknya apa, jumlahnya berapa, sampai dengan yang menandatangani. Tadi
dikatakan di awal harus ada perbedaan siapa yang menerima, mencatat dan menandatangani ya. Berbeda dengan cek, nama dan tanda tangannya harus berbeda dengan yang mengelola cek. Nah, beberapa contoh lainnya bukti penerimaan atau dokumen penerimaan itu kalian sudah belajar kemarin. Seperti apa aja, kita kupas lagi sebentar, dari mulai nota kontan, kwitansi atau bukti kas masuk lainnya yang berlogokan perusahaan ya. Nah, untuk pengeluaran kas itu sendiri, itu juga ada buktinya, bukti kas keluar atau biasa disebut dengan BKK, dari mulai dibayarkan kepada, bayarnya uang berapa, untuk apa, jumlahnya berapa, sampai dengan yang mendatangani siapa ya. Nah, di sini ini ada cara pengerjaan buku kas, ada 2 contoh. Yang Ibu kasih contoh di sini adalah yang pertama buku folio di halaman source control, dari mulai tanggal bukti, keterangan, kode, debit kredit dan selanjutnya, itu umum ya. Nah, yang kedua adalah buku kas secara halaman, dari mulai kopnya sendiri diisi, halaman 1 bulannya bulan sekarang misalnya, dari mulai nomor, tanggal, uraiannya atau keterangannya buat apa, nomor buktinya ya, nomor bukti penerimaannya itu nomor berapa, nomor bukti pengeluaran itu nomor berapa, ya kan, disebut di situ. Lalu ada kolom penerimaan, pengeluaran dan saldonya. Yang saya tekankan di sini adalah mutasi kas bank. Mutasi itu terjadi penambahan atau pengurangan, atau biasa disebut bertambah atau berkurang kasnya ini. Nah, disebabkan oleh apa nih? Penerimaan atau pengeluaran kas ya. Nah, transaksi itu apa sih yang menjadi pemicu terjadi perubahannya? Nah, untuk penerimaan kas atau kas bertambah itu meliputi dari mulai setoran modal, penjualan tunai, penerimaan utang, pinjaman uang, simpanan, penerimaan lainnya. Nah, untuk pengeluaran sendiri atau kasnya berkurang itu terjadi karena apa? Dari mulai pengambilan pribadi atau peran, pemberian tunai, pembayaran utang, bunga pinjaman, beban administrasi bank, dan pengeluaran lainnya. Itu lainnya kamu bisa baca ya. Sangat mudah kan di sini? Kamu bisa mengimplementasikan, memahami, mengerti, dan menganalisis. Nah, tadi di awal kita udah belajar teori. Pemahaman. Nah, kali ini kita akan berpraktek atau melakukan praktek rekonsiliasi bank. Kamu bisa melihat kasusnya, bisa membaca kasusnya pelan-pelan sambil di screenshot ya. Nah, kamu diminta untuk apa sih membuat rekonsiliasi bank per tanggal 30 April dan membuat jurnal penyesuaian. Coba dianalisa pelan-pelan, dipahami pelan-pelan, dibaca pelan-pelan. Kalau kalian sudah mengerti, cus, kita kerjakan sama-sama. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan Google Meet, walaupun kita nggak ketemu, kita bisa mendiskusikan bersama-sama. Tugas kalian untuk tugas A dikerjakan nomor urut ganjil. Nanti Ibu akan berikan urutan absensi, nomor urut ganjil dan genapnya. Kalian nanti ini sendiri, pilih sendiri kamu nomor urutnya ganjil apa genap. Berarti kalau misalnya ganjil, kamu ngerjain yang tugas A. Sama persis yang udah kita bahas pada Google Meet ya, tinggal kalian aplikasikan saja. Nah, untuk tugas B dikerjakan oleh nomor urut genap. Jadi nomor urut ganjil itu 1, 3, 5, 7. Nah, yang genap itu nomor urut 2, 4, 6 dan seterusnya. Sama persis juga konteksnya, masih seperti di awal membuat rekonsiliasi fiskal dan membuat AJP-nya. Pelan-pelan kalian pahami, kalian cerna dan kalian coba. Gimana nih teman-teman? Susah nggak? Enggak kan? Sangat mudah kan? Nah, bagi yang sudah mencoba, selamat ya. Bagi yang belum, selamat mencoba. Teman-teman, nggak berasa kita udah sampai di penghujung materi. Saya harap pemaparan dan penjelasan dari Ibu kalian bisa pahami. Bila kalian ada pertanyaan, langsung tuliskan pertanyaan kalian di Google Classroom atau WhatsApp grup kita ya. Terima kasih atas perhatian.
Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses akuntansi.